Saudari atau adik ini bekerja kepada ketua ini sebagai apa? Sebagai kerja rumah atau? Sebagai asisten rumah tangga. Dan pertama-tama itu diakibatkan ibu saya memiliki utang kepada seorang laki-laki tua yang berinisial AB, saya nggak mau menyebutin jelas namanya. Ya. Nah, dan itu utangnya begitu sangat banyak, dan ibu saya berutang sekitar 6 bulan yang lalu dan sudah berbunga-bunga, dan akhirnya lelaki tua itu inisial AB itu meminta utangnya saat itu juga. Pada saat itu juga saya dan ibu saya tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar utang itu. Utang itu terjadi karena ayah saya menggadaikan sertifikat rumah ini untuk berjudi, dan di situ saya buntu dan saya menanyakan kepada lelaki itu, bagaimana saya bisa melunasi utang tersebut. A few moments later. Sekitar 1 bulan kemudian, dia menyuruh saya kerja di sebuah klub miliknya, ya. Dan saya bekerja di situ sebagai pelayan minuman pertama-tama. Dan memang perjanjian bekerja dengan dia itu sekitar 6 bulan baru bisa lunas utang dengan dia. Dan akhirnya kemudian hari ketika saya mengantar sebuah minuman kepada lelaki, saya lupa inisialnya siapa, pokoknya ada lelaki, dan ternyata laki-laki itu adalah kerabat teman dekat si AB. Dan saya disuruh menemani dia duduk sambil menemani dia berminum. Saya pertama-tama itu saya mengasih minuman kepadanya. Biasanya saya ngasih minuman terus langsung pergi, dan ini tidak, saya disuruh duduk bersama dia. Sampai akhirnya saya berontak, saya tidak mau, saya diancam. Kalau kamu tidak mau menemani dia berminum, utang ibu kamu tidak akan lunas dan ibu kamu akan saya penjara. Saya sebagai anak satu-satunya perempuan tidak tega melihat ibu saya masuk penjara. Dan akhirnya saya nurut apapun yang beliau katakan. Saya duduk bersama lelaki itu sampai lelaki itu mabuk, dan saya dipaksa minum minuman lelaki itu. Pokoknya minuman lelaki itu minum, dan akhirnya saya minum. Kalau tidak saya diancam, selalu ancamannya seperti itu. Dan sesudah itu saya minum. Karena untuk pertama kalinya saya merasakan minuman keras itu, dan saya juga terlena, dan saya tidak sadar di dalam minuman tersebut sudah dikasih minuman, saya tidak tahu obat apa. Sehingga tidak menyadarkan diri gitu. Saya sadar tapi setengah sadar. Jadi apapun yang mereka lakukan kepada saya seperti oke, ini, oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya minum, dia minum, dan sesudah minum itu saya sadarkan diri itu besok harinya, dan saya sudah dalam hotel, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Dan sampai saya pulang ke rumah si AB, karena ini posisinya rumah AB dan rumah saya itu jauh, sekitar 12 jaman. Sudah sampai ke rumah AB, saya menanyakan dong, apa maksud dan tujuan beliau seperti ini. Dan akhirnya beliau menjelaskan kepada saya bahwasanya sebenar-benarnya pekerjaan saya adalah wanita malam. Harus dan diakali saya dengan laki-laki apapun. Maaf ya Kak, dan pertanyaan sebelumnya ini selanjutnya yaitu bagaimana kesadaran seorang adik saat sebelum tahu bahwa dia bahwa adik mau dijadikan korban trafficking? Apa kesadaran seorang adik gitu? Kalau kesadarannya waktu kejadian itu yang saya ceritakan. Yang waktu di hotel, apa di klub? Iya, di klub itu, karena semenjak dari klub ke hotel itu saya sudah setengah sadar. Bagaimana keadaannya, apa yang terjadi dengan saya tidak tahu. Dan mulai dari kejadian itu, ya udah saya diancam,
makanya saya untuk bekerja seperti itu, bekerja jadi wanita penghibur, dan hasilnya itulah yang bisa membuat utang orang tua saya itu katanya lunas oleh si inisial AB ini. Dan seterusnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dirasakan setelah sadar jadi korban trafficking? Apa perasaan seorang adik itu? Perasaan saya pas saya tahu si inisial AB ini menjelaskan apa sebenarnya pekerjaan saya itu, saya langsung drop, saya langsung masuk ke kamar dan saya langsung kayak orang yang nggak bisa berbicara apapun. Kenapa sih hidup saya seperti ini? Kenapa jalan cerita hidup saya seperti ini? Rasanya ingin bunuh diri, tapi tidak mungkin, ibu saya masih ada. Tapi mau nggak mau saya jalani aja seperti apa maunya yang laki AB ini. Saya yakin Tuhan kasih tahu Jalan keluar. jalan keluar. Selamat sore juga. Ini saya ingin tahu lah informasi tentang ternyata dulu pernah jadi korban kekerasan sekaya gitu ya. Itu gimana? Iya betul. Jadi waktu itu saya itu sempat jadi korban human trafficking, dimana waktu itu saat saya sedang mencari-cari pekerjaan. A few moments later. Jadi setelah saya sadar saya kan memperangkat perusahaan gimana? Ya ibaratnya mereka sebisa mungkin menutup ruang informasi dari perusahaan itu. Ketika misalnya kami berontak, mereka ada semacam kelompok khusus untuk mengamankan kami seperti itu. Kalau kami macam-macam, ya kami habis seperti itu. Dan sempat juga kami berontak dan sempat beradu fisik tuh dengan kelompok-kelompok mereka itu ya sambil tendang-tendangan, pukul-pukulan ya seperti Iya. itu. Jadi lah setelah itu respon pemerintah itu dari Ya kalau pertama kan ke apa dulu perusahaan. Nah, kalian nggak pernah ke pemerintah setempat itu? ya kebetulan karena waktu itu ya perusahaannya itu Much later. Nah, sekarang udah di Indonesia udah pulang dari Korea. Jadi kegiatan sehari-hari kita apa kayak pekerjaan gitu? apa ya, nggak ada sih sebenarnya, karena apalagi saya tinggal bersama orang tua, tidak punya pekerjaan tetap dan masih jomblo. Jadi saya ini belum menikah, ya otomatis apa-apa masih bergantung sama orang tua. Dan ya kadang juga di rumah saya masih masak, apalagi kami itu kan juga termasuk keluarga yang bertani. Jadi semua komoditas pertanian kami itu biasanya sebahagian itu untuk dimasak, katakan gitu. Dari skill yang abang miliki itu bisa dong kita buat dari kayak ikan kaki, buka toko gitu. Dan abang mungkin bisa menghasilkan uang dari situ. Abang ada rencana kayak gitu? Ada sih sebenarnya ada. Tapi yang menjadi permasalahan itu kan kalau menjadikan usaha ini kan butuh modal yang besar ya. Modal yang besar, apalagi kalau untuk industri makanan atau untuk usaha-usaha makanan seperti itu. Saya berarti buat saat ini kamu tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan. Ya saya ada keahlian dalam bidang masak-masak. Berarti kamu bisa menggunakan keahlian kamu untuk penghasilan, untuk mencari penghasilan lain. Misalkan kamu jualan, kan ini kan bulan Ramadan, kamu bisa jualan takjil ataupun goreng-gorengan, buah-buah seperti itu. Saya yakin kok kamu bisa. Saya ingin bertanya nih, kan dalam hal yang sudah saya alami gitu, di kejadian kasus saya ini banyak, bukan hanya saya saja, tetapi banyak yang sudah terkena kasus seperti ini kan. Dan sampai sekarang pun masih rawan akan kasus ini. Menurut kalian lah terhadap kami gitu, perlindungan apa yang sangat diperlukan terhadap kami para pekerja seperti ini agar tidak mengalami kesalahan seperti ini lagi, masalah seperti ini lagi. Sebenarnya ini tidak ada satu sama kamu juga korban
Selamat sore. Jadi perkenalkan, nama saya Samuel Christian Pardede. Saya dari komunitas anak. Jadi kedatangan saya di sini itu untuk mewawancarai abang sekaligus bertanya-tanya dan bercerita dengan abang. Yang katanya dulunya abang itu merupakan korban human trafficking. Kalau boleh tahu nama abang dan Nama saya Alfian. Saya sekarang jadi sebenarnya bang, ceritanya abang bisa menjadi korban human trafficking itu gimana? itu kemarin pas waktu saya nggak tahu merasa keluarga saya yang berbohong, ya saya sudah tidak berusaha dengan pasangan saya. Menyiapkan saya menjadi seorang anak yang berenang usia 9 tahun. Saya tidak tahu mau kemana, ada makanya. A few moments later. Betul sih bang, kalau menurut saya juga memang sebenarnya bukan abang sepenuhnya yang salah. Memang mungkin keadaan waktu itu abang itu dihadapkan kepada dua pilihan, di mana abang ini merupakan seorang yang terlahir di keluarga yang bisa dikatakan broken home, yang membuat situasi abang saat ini tidak baik, sehingga ketika ada orang lain yang memberikan iming-iming, abang langsung terima. Itu sih sebenarnya hal yang wajar. Setiap anak pasti mendambakan kasih sayang dari orang tuanya, dan itu pasti setiap orang juga sangat nyaman ketika seseorang itu bisa menjaga, bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi sebenarnya kalau abang katakan menyesal, ya mungkin memang pada saat itu abang bisa menyesal, tapi abang tidak usah menyalahkan diri sendiri lagi, karena setiap anak itu pasti punya masa-masa tersendiri kapan dia merasakan suatu hal. Dan mungkin sekarang juga kondisi abang bisa menjadi lebih baik setelah keadaan ini seperti itu. Jadi semua situasi itu terus berputar seiring berjalannya hidup. Jadi pesan saya buat abang, ya janganlah lagi mengingat-ingat masa-masa lalu yang sakit itu. Ya tetaplah menjadi pribadi yang kuat. Ya kalau misalnya abang itu sempat merasakan hal yang sempat bisa bikin abang depresi, ya maunya abang lupakanlah. Sekarang kan kita kalau kita berfokus kepada apa yang kita jalani dulu, kita nggak akan berubah. Tapi kalau kita fokus ke depan, ke masa depan, apa yang harus kita lakukan dengan hidup ini, ya mungkin kita bisa menemukan solusi atas hidup kita. Sekalipun kita berasal dari keluarga yang broken home seperti abang bilang tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa abang akan mengalami perubahan dalam kehidupan abang seperti itu. Jadi sebenarnya saya merupakan anak tertua dalam keluarga saya. Keluarga saya merupakan keluarga yang dengan kemampuan ekonomi terbatas. Jadi saya berpikir saya memiliki tanggung jawab yang besar membantu perekonomian keluarga kami. Jadi saya mau saya menerima tawaran untuk disuruh pergi ke luar negeri untuk bekerja gitu. Lalu hal seperti apa sih yang kamu pikirkan saat akan pergi bekerja ke luar negeri? Awalnya yang saya pikirkan bekerja di luar negeri itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya berpikir bekerja di luar negeri itu saya akan mendapatkan uang yang banyak. A few moments later. Jadi kalau boleh tahu, sejak kapan sih kamu bisa menjadi korban dari human trafficking ini? Jadi di tahun 2018 saya dikirim berangkat ke Malaysia. Di Malaysia saya bekerja
saya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Di sana saya juga selain bekerja sebagai pembantu rumah tangga, saya juga kerap menerima penyiksaan dari majikan saya. Dan ternyata di sana saya juga tidak dibayarkan oleh majikan saya, gaji saya tidak diberikan. Hingga pada akhirnya saya dikirim lagi. Saya dikirim ke Arab. Ternyata sampai di Arab saya dipekerjakan sebagai seorang pesta. Awalnya saya tidak mau, saya menolak untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi ketika saya menolak, saya juga kerap menerima perlakuan kekerasan. Saya juga tidak bisa bertahan hidup di sana, dan karena sudah tidak ada pilihan lagi, akhirnya saya melakukan pekerjaan sebagai seorang pesta. Much later. Oh, seperti itu. Baiklah kalau begitu. Mungkin ini aja yang saya tanyakan dari kamu. Dan saran saya untuk kedepannya, jika kamu mengalami sebuah permasalahan ataupun penipuan seperti ini tadi, ada baiknya kamu angkat suara saja agar tidak ada lagi korban selanjutnya yang bisa masuk terjerat sama seperti kamu. Itu saran dari saya. Terima kasih atas informasinya, dan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, saya harap kamu bersedia untuk memberi saya informasi mengenai apa aja yang telah terjadi kepada kamu. Terima kasih ya.